Maksudnya apa tiba-tiba kamu minta cerai seperti ini? Pernikahan kita masih baru berumur 1 minggu alias 7 hari, Mufli. Mas, pernikahan kita memang sebentar, tapi sengsaranya buat aku bertahun-tahun dan aku nggak betah, tahu gak sih? Apa hanya gara-gara tuyul seperti ini kamu rela meninggalkan aku? Kamu belum move on dari istri aku. Penghasilan kamu 20.000 ada di keningku. Jika ku tiup, terbang di bawah angin. Saya kok kayak ada yang manggil ya? Mas Fajar. Ini udah berapa lama nih aku nunggu. Dari tadi juga udah mondar mandir di depan perumahan, nggak ada juga muncul. Lama banget sih kalau jemput, udah kebiasaan deh kayak gini. Ya ampun, untung aja aku sayang. Jam berapa? Ini malah datang mau jam berapa? Begini nih ya, kalau misalkan beda karakter, untuk memperjuangkan saling memahami itu susah. Untung aja aku di sini selalu sabar. Aku yang selalu memahami tunangan aku. Orang sesabar ini bertemu dengan Fajar yang uniknya minta ampun. Gini ya, kalau punya tunangan datang sesuka hati, pulang pergi juga nggak tahu jam berapa. Gak jelas banget tuh. Karena aku jadi malu. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Ini gak usah ganggu aku lagi. Ini ngeri banget deh. Aku ini orang kaya. Uang receh seperti ini buat apa? Orang kaya tapi penampilannya kayak gitu. Banyak yang mengakuiku kalau aku ini banyak duitnya, banyak uangnya, banyak sekali rumahnya, gunung-gunung pun bisa aku beli, sawahku lebar, segala sesuatunya banyak, tidak kekurangan apapun. Ya, itulah si Jack. Oke. Ya udah, aku lihatlah rambutku. Rambutku ini bisa mempesona. Hah? Ting-tang. Ya udah ya, aku pergi dulu. Itu ekspresi orang kaya. Waktu banyak, semua orang pasti akan datang. Tapi kalau waktu sedikit, semuanya tidak akan datang. Gangguan jiwa kali ini orang ya. Aku sedih. Jadi, lihat, semua orang-orang pasti mengenal aku di sini. Bagaimana dengan Anda? Pasti juga nggak nyambung juga ngomong. Fajar nih kemana sih coba? Digangguin orang gila kan juga. Kayak orang gila ngomong sendiri. Kayak orang gila. Makanya jangan ngomong sendiri. Di sini ada orang.
Ayo, bagaimana? Hei Nona cantik, seperti bidadari, ada pantasnya. Mi. Maksudnya? Ya seperti istri-istriku yang dulu-dulu. Emang kamu punya istri? Tapi mereka pergi. Mereka tinggalkan aku. Bodoh amat. Jangan nangis di sini dong. Nanti disalahin aku lagi. Wah, ngeselin banget sih ini orang gila. Nanti disangka apa-apain lagi sama aku. Tidak. Tidak. Sayang, lihat. Rumahnya bagus kan? Ada ayam berkokok. Jadi kalau semisal pagi kamu nggak bangun subuhnya, bisa dibangunkan sama ayam-ayam di sini. Terus, aku itu udah hias sedemikian rupa. Ada kolam renangnya juga. Terus yang paling penting, aku itu tahu selera kamu. Selera kamu mempunyai listrik yang enak, air bersih. Aku juga sudah mengebor sangat dalam agar mendapatkan air bersih yang terus mengalir. Terus aku bikin jendela biar kamu hawa-hawanya itu bisa sejuk. Terus aku bikin dapur kesukaan kamu. Terus aku juga bikin kamar seluas 5 kali 5 meter. Terus aku juga, pokoknya aku yakin deh, aku ajak kamu ke sini biar kamu tuh suka sama rumahnya. Tapi aku yakin, meskipun aku gak bilang sama kamu, aku yakin pasti kamu suka. Karena ini aku bangun dari selera kamu, dari kesukaan kamu. Bukan begitu kan sayang? Sayang, masa aku dari tadi ngomong sama angin puting beliung sih? Tunggu ya, aku masih kesel sama kamu. What do you think about sayang? Kesel kenapa? Ih, coba aja kamu datang lebih awal. Lebih keselnya lagi, kok bisa sih kamu tuh nggak kaget ketika melihat orang gila itu? Seperti orang aku kan sudah menjemput kamu tepat pada waktunya sayang. Coba seandainya aku nggak jemput kamu tepat waktunya, mungkin kamu udah ditangkap sama orang gila itu. Tapi kan semuanya udah beres. Tapi aneh aja. Kalian itu seperti dua orang yang saling mengenal. Apa emang benar dugaanku? Mata kamu bikin ngeri. Tatapannya tajam. Emangnya aku vampir apa? Terus gimana tentang rumahnya sayang? Apa kamu suka? Apa catnya norak? Atau kamu kurang suka? Overall semuanya bagus sih. Ya, aku suka semuanya, desain-desainnya. Terus memang sesuai apa yang aku impikan, banyak taman, banyak hewan-hewan juga nanti. Ayamnya sudah aku siapkan, ayam jago. Apa halamannya kurang luas juga? Enggak sih, menurut aku ini udah pas karena aku emang suka taman. Terus mobil sengaja aku parkir di depan, aku bikin garasi di depan agar nanti ketika masuk rumahnya plong, nggak ada hambatan. Iya, itu udah desain yang sangat bagus. Ini desainnya atas nama Sukaryadi. Sukaryadi itu adalah desain arsitektur dari Afrika Selatan. Dia itu yang membuat menara-menara di sana. Nah, cuman karena dia pulang dari Afrika Selatan, terus dia balik ke Indonesia, terus aku suruh langsung tanda tangan kontrak untuk membangun rumah ini. Jadi arsitek ini sama mandor-mandor semuanya orang Afrika Selatan. Oh, berarti rumah ini mirip rumah mewah di Afrika Selatan gitu? Betul, tapi lebih tepatnya kayak rumah di India. Apa tuh rumah yang besar? Hah? New Delhi.
Delhi kan Itu kuch hutahe. Apa keajaiban dunia? Taj Taj Mahal. Nah, ini konsepnya seperti Taj Mahal. Mini seriesnya. Oh, Keren kan konsep aku? ini palem tiba-tiba besar kayak gini. Emang kamu tanam dari kecil atau bawahnya Enggak besar? sayang. Ini palem aku gak taman dari kecil. Kalau dari kecil mungkin nunggu 10 tahun, 20 tahun lagi. Kamu tahu ini dari mana sayang? Dari Arab Saudi. Aku kirim pakai helikopter ke sini sayang. tanahnya cocok. Ya cocok. Aku kan tanah di sini juga bawa impor ini tanah semua. Tanah di sini impor semua sayang. Iya. Kamu tahu ayam ini dari mana? Ah, dari hutan Amazon, Brazil. Emang boleh? Ya boleh. Namanya juga ini kan legal sayang. Aku beli sama pengusaha Brazil ini. Ada surat-suratnya, ada sertifikatnya. Aku nggak suka yang melanggar-melanggar kayak gitu. Oke, ya udah. Intinya aku cukup senang melihat taman ini, rumah-rumah ini. Dan satu lagi, aku banyak terima kasih ya sama kamu karena kamu sudah mewujudkan mimpi-mimpi aku, mewujudkan mimpi-mimpi kita yang dulunya kita, ya kamu tahulah kita tuh dipandang seperti bukan manusia. Karena kita orang nggak mampu, kita cuma hanya sebagai buruh. Dan kamu juga, ya kamu tahu sendirilah. Sayang. Terus kapan kita mau pindahan? Apa masih nunggu hari yang baik? Menurut aku semua hari sih semuanya baik ya. Cuman ayah mau mempersiapkan aja. Aku kan juga harus mendekorasi yang di dalam juga. Aku juga harus melihat-lihat bagaimana. Ya mungkin sekitar beberapa minggu aja. Iya sayang. Di dalam juga aku pakai marmer kok. Marmernya aku juga pesen dari impor juga. Dari Korea marmernya. Mas Fajar, Saya kok kayak ada yang manggil ya? Mas Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini panas. Alhamdulillah. Sekarang jualan sangat ramai sekali. Cuman sisa sedikit ini. Mas, beras sudah habis. Bahan dapur juga udah habis semua. Uang segini mana cukup buat beli itu semua. Apalagi semua bahan-bahan udah mahal. Iya, Dek. Mas akan berusaha mencari pekerjaan yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan uang. Tapi sementara terima dulu segitu ya. Mas, sekarang harga-harga sembako tuh udah pada naik. Uang segini nggak cukup. Beras kita udah habis, bahan baku kita udah habis, semua udah habis. Ngerti nggak sih kamu, Mas? Mas, aku tuh udah capek ya makan setiap hari cuma pakai nasi sama pakai garam, terasi. Kamu nggak bosan apa? Aku tuh udah muak, Mas, makan kayak gitu. Iya sayang, cuman kan kita masih baru 5 hari menikah. Aku juga masih berproses semuanya agar kita bisa makan tempe, tahu, ayam. 5 hari katanya kamu. Untuk aku udah setahun. Rasanya tuh udah setahun. Udah capek tahu gak sih nerima gaji kamu yang cuma segini. Kamu lihat ini cuma berapa? Aku cuman mampir ke sini juga cuman pengen ngasih uang itu sama kamu, Dek. Habis itu aku langsung berangkat lagi cari uang. Gini, kamu juga mau makan kan ya? Iya, aku mau makan ya. Kamu tuh sadar, Mas? Aku udah bilang tadi kalau misal semua nasi, beras tuh udah habis ya. Bahan baku tuh udah habis semua. Kamu makan.
nasi tuh nggak ada, aku nggak masak. Karena keperluan kita udah nggak ada, udah habis semua. Aku capek tahu terus-terusan hidup kayak gini, nggak ada perubahannya. Yang sabar, kita kan masih baru 5 hari menjalani pernikahan. Ya udah kalau begitu aku istirahat dulu ya. Istirahat kamu bilang? Ya kamu kerja lagi lah Mas. Terus kita hari ini nggak makan gitu? Nunggu uang kamu cuma segitu. Ya udah ini buat kamu makan aja, aku bisa cari makan di luar. Terus Nanti aku pulangnya aku usahain bawa makanan yang enak-enak. kalau bisa sih. Mana lagi cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segini. Mana cukup buat beli kebutuhan rumah tangga? Nggak cukup lah. Dasarnya aku salah milih deh. Capek. Meskipun 5 hari pernikahan kita, lu udah kayak berasa 1 tahun gitu loh penderitaan aku. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Fli. Wajahnya berseri-seri. Iya dong, kan udah ketemu sama Mas Jack sekarang. Aduh, dibawa nikah. Suaminya kemana? Biasalah Mas, kerja tuh cari uang. Wajahnya cemberut gitu. Iya. Aku sebetulnya ngerasa kasihan sama kamu. Gimana nggak kasihan ngeliat keadaan kamu seperti ini? Ya gitulah Mas, aku sebenarnya menyesal gitu loh nikah sama Mas Fajar. Aku kira bakal bahagia dan aku seneng gitu, karena aku melihat Mas Fajar kan memang ganteng sih Mas Fajar. Cuma ternyata aku salah dengan pemikiran aku yang seperti itu. Mufli, di zaman sekarang ganteng itu, tampan itu bukan jaminan untuk bahagia. Yang terpenting itu adalah duit, uang segala-galanya. Iya, aku juga merasakan seperti itu Mas. Apalagi ditambah kemarin kamu milih dia daripada aku. Aku sih nggak bisa move on. Aku tuh pinginnya nikah sama kamu. Iya Mas, aku ngerti. Aku juga nyesel juga sih nikah sama Mas Fajar. Aku ngerasa aku baru 5 hari menikah, kayak setahun aku merasa sengsara gitu loh Mas. Ini baru 5 hari kamu nikah. Iya. Apalagi kalau sudah 1 bulan. Ya itu aku nggak habis Setengah pikir. tahun. 1 tahun bahkan. Udah lama Mas, aku nggak mau mikir itu lagi. Aku udah muak sama semua pekerjaannya Mas Fajar. Aku udah muak dia menerima gaji yang cuma 20 pun nggak nyampe Mas. Terus kamu mau makan apa? Kalau Mas Jack tahu, setiap hari aku makan nasi, juga garam, Terasi. kadang juga terasi. Pantas kamu kurus seperti ini. Ya gitu deh. Aku udah capek juga. Coba kamu mau dengarkan aku dulu. Kalau kamu menikah sama aku, mungkin hidup kamu nggak seperti ini. Ya kan, Mufli? Iya, aku rasa juga begitu, Mas. Gini aja, kalau kayak gitu. Ceraikan Fajar.
Akhirnya, semua makanan-makanan ini sudah aku isi terhadap juragan. Untung juragan mengerti sama keadaan aku. Yang pasti aku nggak boleh mengecewakan juragan aku, juga sekaligus mengecewakan istri aku. Makanan udah utuh, tinggal aku jual lagi. Siapa tahu aku sekarang bisa mendapatkan rezeki yang sangat lebih. Dengan berkeliling-keliling desa, mencari market anak kecil. Semoga anak kecil di desa ini menyukai makanan-makanan ini. Aku harus semangat. Aku nggak boleh mengeluh. Namanya orang berkeluarga, ujian pasti datang. Kalau nggak mau ujian, mati aja masih kena ujian. Harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, astagfirullahaladzim. Makanya dong kalau jalan itu lihat-lihat. Kamu juga. Makanya kalau kamu jalan, itu jangan main HP. Ya makanya juga kamu kalau jalan tuh lihat, tengok kanan kiri, belakang depan. Ini aku tengok yang sebelah sana karena ada yang manggil mau beli. Kamu juga kalau mau jalan tuh ke depan, jangan nunduk. Wiritan tuh pakai tasbih, bukan pakai HP. Iya, tapi setidaknya aku jalannya bener tuh. Kamu tuh malah arah berlawanan. Biasanya kamu tuh di sebelah sana. Panas. Wah, Sini banyak kan bahu alasan. jalan. Dah, males debat. Mau cari rezeki. Siapa juga yang Bye. berdebat sama kamu? Ya? Mana tuh orang? Mas! Ih. Mas, ketinggalan! Ih. Mas! Stop! Ya ampun! Jalannya cepet banget sih kayak Casper. Ngapain pengen susul-susul aku? Nggak usah GR ya. Nih, tadi waktu pas tubruk kan, makanannya jatuh. Jangan, ambil aja. Kalau udah jatuh, nggak bisa dijual. Dah, buang aja nggak apa-apa. Mas, tunggu Ngapain dulu. lagi? Ih, main pergi-pergi gitu aja sih. Ya udah nih. Nggak enak juga kalau misalkan gratisan, jadi aku beli. Kalau kamu bisa gengsi, aku juga bisa. Ini lebih banyak uangnya. Hah? Kok tiba-tiba hilang gitu aja kayak angin? Itu manusia apa angin ya? Hantu paling. Mufli, maksudnya apa tiba-tiba kamu minta cerai seperti ini? Pernikahan kita masih baru berumur 1 minggu alias 7 hari, Mufli. Mas, pernikahan kita memang sebentar, tapi sengsaranya buat aku bertahun-tahun dan aku nggak betah, tahu nggak sih? Aku nggak betah hidup kayak gini, tahu nggak? Apa hanya gara-gara tuyul seperti ini kamu rela meninggalkan aku? Kamu belum move on dari istri aku. Bukannya kamu mantannya? Mas, si Mufli ini bebas melakukan apa saja. Dia berhak memilih masa depannya, termasuk masa depan untuk anak cucunya. Kalau hidup sama kamu saja seperti ini, itu pun baru berumur 7 hari. Sudah begini, apalagi... Berarti kamu menganggap aku tidak punya masa depan? Ya kamu tinggal mikir. Tinggal mikir. Seandainya negara ini tidak ada hukum, sudah aku jadikan pergedel kamu di sini. Mufli saja sudah tahu mana yang bagus untuk hidupnya dan untuk masa depannya. Kalau hidup sama kamu, bisa-bisa Mufli yang jadi makanan ringan dijual kemana-mana sama kamu. Ya kan? Mas, kamu nggak usah banyak tingkah kayak gitu ya. Kamu nggak perlu tuh sampai apa sih? Sampai giniin bajunya Mas Jack. Janganlah. Kamu lihat sekarang baju aku. Setelah aku sama Mas Jack, aku bisa tuh beli apapun yang aku mau. Pas aku sama kamu, kita cuma bisa makan nasi sama garam pun, Mas. Istighfar, Mufli.
Istighfar. Terus kalau sama aku, kamu tidak bisa beli apa-apa. Terus sama Jack kamu bisa beli apa-apa? Hanya lantaran karena bisa membelikan kamu sesuatu. Ingat Mufli, Jack ini orang baru. Jack ini orang lain. Aku suamimu. Aduh, maaf, kesenggol. Nah, itu bedanya sama ini. Lihat ini. Lihat di belakang kamu ini apa? Kalau mobil yang kesenggol kayak gini, seperti ini. Nggak bakalan goyang. Hidup di dunia itu berputar. Sekarang kamu memang punya mobil, tapi akan pada masanya orang tidak akan punya mobil. Sekarang aku memang penjual asongan, tapi pada masanya aku yang akan punya mobil. Iya, kalau dijual. Aku nggak bakalan punya. Ya kan sayang? Nasib seseorang tidak pernah ditentukan oleh manusia. Jadi jangan pernah menyombongkan diri kamu sendiri di sini. Ingat, kita mempunyai satu ciptaan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghasilan kamu 20.000 ada di keningku. Jika ku tiup, terbang di bawah angin. Buat air radiator mobilku saja itu sudah tidak cukup, ya kan sayang? Ya iyalah, dia mana mampu. Aduh, jangan-jangan orang miskin begitu. Kalau kamu pingin kaya, bukan begini caranya. Kamu harus tinggi. Harus tinggi dulu. Maksudnya sekolahnya. Ada uangnya. Mungkin Tuhan memberikan aku ujian seperti ini, agar nanti ketika aku kaya, aku tidak menjadi seorang yang zolim seperti kamu. Kamu menggunakan harta kekayaan kamu untuk menindas orang seperti aku. Kamu tidak mampu. Kamu tidak akan mampu seperti aku. Istrimu saja tidak mau sama kamu. Lantas sekarang apa yang mau kamu harapkan dari aku, Mufli? Nah, sudah dijawab sendiri. Kamu mau pergi dari rumah aku? Ya iyalah. Silahkan pergi. Jangan pernah injakan kaki kamu lagi di sini. Dan bawa semua barang-barang kamu. Oh, nggak usah sayang. Nggak usah dibawa. Barang yang kamu beli tidak pantas ada di rumahku. Pergi kamu. Pergi. Sana, masuk ke rumah kamu. Masuk aja. Sombong kamu, Zubair. Mentang-mentang kamu punya kekuasaan, kamu mempermainkan kekuasaan seenak kamu. Berapa lama lagi sih kayak gini? Diem aja dari tadi. Kalau misalkan kamu nggak mau bicara, ya udah nih, aku mau pulang nih. Dari tadi juga ngomong, nggak ada sama sekali. Udah lebih dari 2 jam loh kamu diem kayak gini. Nggak asik kah? Aku tuh heran deh sama kamu ya. Kenapa kamu curhat sama orang yang nggak dikenal? Aku tuh juga capek tahu. Aku tuh kerja di pabrik ya, full-fullan gak duduk. Terus ditambah beban, kamu juga mau curhat sama aku masalah tentang rumah tangga kamu. Aku juga heran deh. Pernikahan kamu masih berumur beberapa hari, tapi setelah itu kamu lanjut dicerai. Emang mantan istri kamu itu nggak tahu pekerjaan kamu kalau kamu asongan? Atau kamu dijodohin ya sama orang tua kamu? Atau jangan-jangan kamu juga pakai pelet? Sembarangan kamu ngomong. Aku tuh nggak pakai pelet. Aku tuh tadi gak ngomong karena aku masih istirahat. Dari saking capeknya aku curhat dari tadi sama kamu. Lihat jualan aku aja sampai aku minum. Aku itu sama-sama cinta sama istri aku. Ya, cuman nasib yang berkata lain. Sampai akhirnya aku ditinggalkan karena ada laki-laki yang lebih kaya sama aku. Aku juga bingung deh. Ini kamu yang lugu
Apa kamu yang kurang mikir ya? Oh iya, tempo hari kembalian kamu itu ada, uang kamu terlalu banyak. Aku kembaliin ya. Nggak usah. Hitung-hitung untuk menghibur kamu yang lagi galau. Makasih. Aku nih sekarang bingung. Aku harus ngapain? Sekarang aku tanya deh sama kamu. Apa menikah itu hanya untuk orang yang mapan? Ya bukan gitu juga. Menikah itu bukan hanya untuk orang yang mapan. Mapan itu bukan tentang materi, tapi tentang mental juga. Kamu gimana sih? Masa menikah juga tanpa modal? Masa juga menikah juga dengan pekerjaan yang tidak jelas? Menikah itu ya harus dengan mental yang kuat juga, berpikiran yang panjang, berpikiran yang luas, bukan gerusa-gerusu ingin menikah. Kamu tuh gimana sih? Terus aku sekarang harus gimana dong? Pikiran aku sekarang buntu. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Wow. Mau diapain semua dagangan aku? Udah, kamu diem aja. Aku punya beberapa alasan. Ini kayaknya cukup deh semuanya. Sekaya apa kamu sekarang sampai kamu bisa membeli semua dagangan-dagangan aku? Emang kamu banyak uang? Udah kaya sekarang? Enggak. Aku punya beberapa alasan. Yang pertama, aku menolong kamu yang lagi galau. Yang kedua, hati aku sangat senang karena aku mendapatkan promosi dan aku berkesempatan untuk sekolah lagi dari tempat perusahaan aku bekerja. Kurang baik apa coba bos aku? Kamu gak asik, gak adil. Masa kamu seneng-seneng sendiri di atas penderitaan orang? Bukan gitu juga. Kamu nih mana ngerti. Lebih tepatnya lagi, perusahaan tempat aku bekerja itu lagi membutuhkan karyawan. Nah, aku pinginnya tuh kamu masuk di sana untuk menggantikan aku. Aku? Enggak nih tembok. Ya kamu lah, aku lagi ngomong sama kamu. Makanya kalau ngelamun tuh jangan 2 jam. Gimana? Ya udah ayo, namanya pekerjaan. Malah melamun bukannya semangat. Aku bingung. Mau berterima kasih dengan cara apa sama kamu? Udah, pokoknya kamu harus semangat. Nanti kamu kursus supaya nanti kalau udah di perusahaan kamu bekerjanya berjalan dengan lancar. Nanti apapun yang nggak tahu, aku kasih tahu. Ini namanya pucuk dicinta, rezeki pun tiba. Habis kehilangan istri, tiba-tiba rezeki datang. Aku juga bingung. Kamu ini malaikat apa angin? Nggak sanggup, Bal. Nanti aja kalau kamu udah kerja. Aku jadi makin cinta sama kamu. Hah? Apa maksud omongan kamu tadi? Maksud aku jadi ingin mengajak kamu makan ke warung. Cari makan. Sebagai tanda terima kasih aku buat traktir kamu, duhai anginku. Aduh. Ya udah. Tapi cari makannya yang cukup-cukup aja ya. Ini uang cukup-cukupin. Jangan ke tempat-tempat yang mahal. Nanti kalau semisal ini nggak cukup, yang ada aku bisa cuci piring lagi. Ya, nasi kucing juga nggak apa-apa. Ada memangnya nasi kucing? Ya ada tuh di depan. Wah, boleh tuh kalau kayak gitu. Seriusan nih, kamu ngajakin aku makan nasi kucing. Aku yang ngasih kamu pekerjaan yo. Jangan nasi kucing, yang bagus dikit. Bakso kayak gitu. Boleh. Bakso jumbo apa bakso biasa? Sesuai dengan kita deh, jumbo. Aku yang biasa.
Betul kan? Gimana? Jadi yang biasa apa yang jumbo? Halo Fajar. Wah, sekarang mainnya sama-sama orang miskin. Ya pantas lah kalian berdua tuh. Dari mana? Dari kerja. Cari uang. Kamu sendiri ngapain di sini? Ya aku lagi nungguin calon suami aku lah. Biasa, dia lagi bisnis properti. Daripada kamu, tuh, siapa lagi satunya? Cocok banget. Dapat berapa sekarang? Halah, masih segitu. Itu mah buat aku beli apa ya, cilok di jalan, tahu nggak? Fajar, tahu nggak sih? Aku sekarang mau beli rumah di sini, tahu nggak? Ih, seneng banget aku, sumpah. Aku lepas dari kamu, cerai dari kamu, aku jadi kayak bebas mau belanja apapun, mau shopping ini itu. Nggak makan garam lagi. Di sini ada bom. Ayo kita pergi. Ayo. Apaan? Kabur. Ih, dasar orang miskin emang kayak gitu. Banyak tingkah. Mas Fajar. Mas Fajar. Mas Fajar. Mas, aku minta maaf, Mas. Aku nyesel udah ninggalin kamu. Mas, tolong ya, Mas ya. Aku udah balik lagi sama kamu sekarang. Dan kita bisa kan, Mas ya? Aku minta maaf banget, Mas, atas semua kelakuanku yang pernah aku lakuin ke kamu. Sayang, lebih baik kita masuk ya. Ayo. Tunggu. Biarkan dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Ya udah, silahkan sampaikan. Mas Fajar. Mas, aku menyesal, Mas. Aku menyesal telah meninggalkan kamu. Mas, aku ingin kita balik lagi, Mas. Mas Fajar, aku tahu aku salah. Aku kira aku hidup dengan Mas Jack, aku bakalan bahagia. Tapi ternyata aku lebih kacau, Mas. Mas, tolong aku, Mas. Mas, aku nggak tahu ternyata Mas Jack tuh hobinya judi. Dan semua mobil, rumah, aset-aset aku dan Mas Jack udah jual untuk bayar utang-utang, Mas. Mas, aku mau kita balik lagi kayak dulu ya, Mas ya. Mufli, semuanya sudah terlambat. Itu adalah pilihan kamu. Nasi sudah menjadi bubur. Kaca sudah pecah. Dan bubur tidak akan bisa menjadi nasi kembali. Begitupun juga kaca. Kaca yang retak sudah tidak bisa dirangkai lagi, tidak bisa dirakit lagi. Aku nggak bisa, karena aku sudah punya masa depan yang jauh lebih cerah, yaitu Novi. Mbak, aku minta tolong, Mbak. Aku minta tolong sama Mbak. Aku ingin kehidupan yang lebih layak lagi seperti dulu, Mbak. Aku ingin bahagia sama Mas Fajar. Mbak kan sudah mapan sekarang. Aku tolong ya, Mbak ya. Kasih sedikit peruntungan itu sama aku. Mbak kita sama perempuan, Mbak. Aku minta tolong, Mbak, mengerti gimana kondisi aku sekarang. Mbak, bantu aku ya, Mbak ya. Aku ingin Cukup, balik. Mufli. Meskipun Novi sama-sama perempuan dengan kamu, tapi kita berdua pada masa-masa itu juga sama-sama melarat. Dia cuma buruh pabrik. Dia yang menata hidup aku sampai aku punya segalanya seperti ini. Dia menata kehidupan aku, sedangkan kamu menghancurkan semua masa depan impian kita. Apakah semua pantas? Aku bisa balik lagi sama kamu setelah aku bangun berdua istana dengan istri aku. Aku minta maaf, Mas. Aku nggak bermaksud buat ninggalin kamu. Tapi emang dulu kenyataannya emang udah kayak gitu. Kenyataannya, kamu memang sudah tergoda dengan Jack. Dengan semua kemewahan-kemewahan yang dia punya. Seandainya kamu dulu percaya sama aku, kalau aku bisa memimpin semuanya, dan kamu bisa menata semua keuangan aku, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Tapi lihat bagaimana aku menjadi buruh bersama Novi. Aku
Aku cuman seorang penjual asongan yang diberikan kesempatan bekerja menjadi seorang buruh. Siapa yang memberikan kesempatan aku kerja? Novi sendiri. Ketika aku dicampakkan dan ditinggal begitu saja sama kamu. Sekali aku bilang tidak. Cukup tidak. Karena kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kita sudah tidak ada hubungan keluarga lagi. Kamu sudah mentalak aku. Kamu sudah menceraikan aku. Mas, aku minta maaf. Apa nggak ada sedikit rasa sayang kamu ke aku? Rasa cinta kamu ke aku nggak ada? Maaf, pasti aku maafkan. Tapi sayang, cinta, hati, itu sudah ada orang lain yang mengisinya. Mbak bantu aku. Itu kondisi masjid sekarang. Ayo, kita piknik ke Gunung Sahara. Pakai mobil sendiri, pakai pesawat sendiri, jet pribadi. Ayo sayang, sayangku. Ayo. Takut. Musab, Mufli. Tidak kakak ini. Takut. Lepas. Mas, tolong aku. Mbak. Iya, dibawa. Ayo sayang. Sayang, biarkan dia mengurusi sendiri tentang keluarganya. Kita jangan ikut campur, karena bukan hak kita untuk mengurusi rumah tangga orang. Biarkan dia menempuh dengan masa depan dia sendiri. Dan sekarang, izinkan aku untuk menempuh masa depan sama kamu. Apakah masa depan kita sudah menjalani langkah yang benar? Hanya untukku, aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga. Oh, oh.